kunci dasar apa sih yang mesti teman-teman ketahui dan pahami sebelum action menjadi content creator planner? Nah, setelah beberapa konten yang saya bahas tentang content creator planner, yaitu membangun bisnis online melalui jalur content creator atau menjadi the next level content creator, sudah beberapa orang mulai tanya dan mulai kepo. Kunci dasar apa sih, fondasi apa sih yang mesti kita siapkan kalau kita ingin membangun mulai dari nol sampai benar-benar bisa menghasilkan? Oke, saya bahas satu persatu. Mulai yang pertama yaitu niche. Tentukan teman-teman ini mau bergerak di bidang apa dalam membangun bisnis online dan kontennya. Kontennya mau membahas tentang apa, lalu produk jualannya ini mau membahas tentang apa. Karena niche ini akan saling berhubungan satu sama lain. Ketika teman-teman misalnya niche saya adalah bisnis digital. Secara spesifik saya membahas tentang bisnis online dan strategi konten marketing. Maka produk jualan saya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Misalnya bisa menjual buku ini seperti Brand Creator Book. Ini sudah saya desain sendiri, Brand Creator Book, di mana buku ini akan membantu teman-teman untuk melangkah lebih cepat untuk mewujudkan menjadi seorang content creator planner. Harapan saya ketika teman-teman berhasil menerapkan buku Brand Creator Book ini dengan maksimal, 100 US dollar bisa didapatkan dari per konten. 100 US dollar itu sekitar 1 jutaan lebih. Gimana caranya kita bisa menghasilkan 1 jutaan lebih dengan membuat konten? Di sini juga sudah saya sediakan mulai panduannya, riset ideal customer itu seperti apa, habis itu cara meriset konten yang benar-benar tertarget itu seperti apa. Di sini juga sudah saya jelaskan. Intinya teman-teman, di buku ini akan lebih banyak action dan masih banyak lagi produk bisnis yang bisa saya berikan ke teman-teman agar bisa mewujudkan goals-nya menjadi seorang content creator planner atau menjadi seorang pebisnis online atau menjadi seorang content creator yang mendapatkan income nggak cuma dari Google AdSense aja. Oke, masuk ke key building yang kedua yaitu problem. Sekarang, problem apa yang akan teman-teman selesaikan dengan konten dan produk bisnis yang akan dijual? Misalnya, saya beri contoh produk bisnis saya. Problem yang saya selesaikan adalah problem ini sering dialami oleh pebisnis online. Yang pertama, dia ingin mendapatkan traffic secara aktif setiap harinya. Toko online-nya rame, tapi kendala mereka adalah budget iklan. Biasanya, untuk mendatangkan orang agar tokonya ramai adalah dengan beriklan berbayar. Selanjutnya, problem yang kedua adalah content creator. Mereka terlalu mengandalkan income dari Google AdSense dan YouTube AdSense. Dari problem tersebut, saya bisa menyelesaikan problem tersebut menjadi sebuah satu kesatuan dan bisa menjadikannya sebagai solusi saling melengkapi satu sama lain, yaitu dengan menjadi seorang content creator planner. Si pebisnis nantinya akan memiliki kolam traffic sendiri, di mana dia ketika ingin promosi, ingin menjual suatu produk, dia tinggal bikin kontennya, tinggal edukasikan ke marketnya, dan income akan datang dari sana. Hal ini akan menghemat budget iklan. Begitu juga dengan content creator, dia bisa mendapatkan income tambahan, bahkan itu menjadi penghasilan utama dia selain mendapatkan bonus tambahan dari Google AdSense. Masuk ke key building yang ketiga yaitu unique selling point dan strong differentiation. Sekarang apa sih pembeda produk bisnis dan konten teman-teman dengan para pesaing? Misalnya teman-teman menemukan channel ini, saya memiliki unique selling point yaitu saya benar-benar kuat bagaimana membantu teman-teman menjadi seorang content creator planner. Gimana strateginya membuat konten itu bisa menghasilkan income setiap kita menguploadnya. Semuanya sudah ada di sini, teman-teman tinggal praktekkan. Karena begini bukan buku planner, bukan buku perencanaan biasa. Di sini akan mengasah skill teman-teman untuk disiplin menulis konten setiap waktu. Jadi teman-teman nggak ada kata butuh ide, kehabisan ide konten, karena di sini juga sudah ada panduan lengkapnya. Ketika teman-teman bingung tentang frameworknya, ada panduan yang ada di sini, bisa sambil menonton video panduannya, atau bisa mendengarkan podcastnya, atau membaca ebook panduan yang sudah kita berikan. Nah, salah satu unique selling point saya adalah saya bisa membantu, benar-benar saya tulus untuk membantu teman-teman bisa mewujudkan hal tersebut, yaitu menjadi seorang content creator planner, mendapatkan income dari sosial media, membangun bisnis online melalui jalur content creator. Masuk ke key building yang keempat, yaitu market and competition. Sekarang, siapa target market teman-teman? Di video ini, ataupun klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah, sudah saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mesti teman-teman jawab sebelum action.
Gimana sih caranya kita riset target market? Gimana sih caranya ketika kita melaunching konten itu kita bisa menyasar mereka dengan tepat? Meskipun view kita misalnya 50, gimana caranya mereka semua itu mengkonversi menjadi sebuah pelanggan? Itu ada caranya. Tapi teman-teman pahami dulu 5 pertanyaan yang mesti dipahami dan dikuasai oleh konten kreator dan pebisnis online. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya yang poin 4 tadi kan ada market dan competition. Seberapa besar kompetisi teman-teman untuk bersaing, mendapatkan hati pelanggan, menarik perhatian mereka agar mereka mau percaya dengan toko teman-teman ataupun percaya dengan channel teman-teman. Itu siapa aja sih kompetisinya, kompetitornya itu siapa aja, pesaingnya itu gimana. Teman-teman bisa menganalisis para kompetitor dan mengadaptasi strategi positif yang mungkin mereka nggak melakukan, tapi teman-teman melihat peluang itu bisa diterapkan di channelnya sendiri atau di sosial medianya sendiri. Masuk ke key building yang kelima, yaitu media. Sekarang, pilih media yang paling tepat buat teman-teman membangun bisnis online jalur konten kreator. Pastinya melalui platform digital. Untuk menentukan platform mana yang tepat, teman-teman mesti tahu keberadaan target market itu ada di mana. Gak mungkin. Sekarang saya ibaratkan seperti ini. Ketika teman-teman ingin memancing, pastinya disiapkan dulu apanya. Tujuannya kan, ikannya kan. Kita mau mancing ikan apa sih? Misalnya saya mau mancing ikan lele. Maka setelah saya tahu siapa target marketnya, yaitu lele, maka saya bisa persiapkan peralatan atau hal-hal apa aja yang akan saya persiapkan untuk bisa mendapatkan ikan lele. Sekarang saya research. Ikan lele ini hidupnya di mana sih? Di laut kah? Di empang? Di kolam renang? Atau di mana? Nah, itulah pentingnya kita mengetahui siapa target market kita. Habis itu kita tahu keberadaan mereka itu ada di mana aja. Setelah itu kita sesuaikan resources atau sumber daya ataupun peralatan yang kita miliki apakah mumpuni untuk bisa menjangkau mereka di sana. Untuk saran saya, teman-teman mesti fokus dulu di satu platform dulu ya. Misalnya di YouTube ataupun di Instagram, atau di TikTok, atau di Facebook, atau yang lainnya. Usahakan bangun dulu sampai benar-benar berhasil. Habis itu teman-teman bisa expand strategi tersebut ke sosial media lainnya. Oke, building yang keenam yaitu content type dan format. Jenis konten seperti apa sih yang memang dibutuhkan oleh target market teman-teman ini? Disesuaikan juga dengan karakteristik sosial media yang teman-teman pakai. Kalau di YouTube, orang cenderung, karena YouTube dan Google itu kan seperti search engine ya. Ketika orang mencarikan kalimat pertanyaan sesuatu, mereka mencarikannya di sosial media Google dan YouTube. Kalau di Instagram, Facebook, dan TikTok itu cenderung jarang banget orang-orang searching pertanyaan panjang atau kalimat panjang seperti itu. Kebanyakan mereka akan mencari langsung tentang judul konten ataupun video-video ataupun format konten lainnya. Untuk menentukan jenis konten apa yang cocok untuk bisnis dan konten teman-teman semua, sesuaikan dengan target marketnya. Dan sesuaikan juga dengan jenis platform yang digunakan itu apa. Oke, sekarang kita rangkum dari ke-6 key building ini. Yang pertama, teman-teman mesti tentukan bidang apa, niche. Bidang apa yang akan teman-teman pilih dan dikerjakan untuk membangun kontennya dan membangun bisnis online-nya. Yang kedua yaitu problem. Permasalahan apa yang akan teman-teman selesaikan menggunakan produk jualan teman-teman, atau problem apa yang akan diselesaikan melalui solusinya dibuat melalui konten teman-teman. Dan yang ketiga yaitu USP, unique selling point dan strong differentiation. Hal apa sih yang membedakan teman-teman dengan para kompetitor yang bisa memikat para hati dari customer sehingga mereka percaya mau membeli produk bisnis dari teman-teman semua. Yang keempat yaitu market and competition. Seberapa besar jumlah marketnya, kalau ada besar itu berapa jumlahnya, itu juga perlu melakukan analisis seberapa detail marketnya, misalnya geografi, bayar personanya seperti apa, mereka tinggal di mana aja, kebiasaan mereka itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lanjut ke key building yang kelima yaitu media. Tentukan platform sosial media apa yang akan digunakan sebagai toko online dan sebagai media untuk sharing-sharing kontennya. Lanjut ke key building yang keenam yaitu content type and format. Jenis konten seperti apa yang dibutuhkan oleh target market dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua. Dari keenam key building untuk menjadi seorang content creator planner from zero to hero, apa sih yang teman-teman butuhkan?
atau ada sharing-sharing, teman-teman ini punya informasi apa sih yang bisa dibagikan di sini, bisa share di kolom komentar di bawah. Oke, lebih detail kita akan bahas di Content Heroes Tribe. Kalau kamu masih belum join di Content Heroes Tribe, join sekarang juga. Di sana akan kita bagikan dan kita akan fasilitasi hal-hal apa aja sih yang teman-teman butuhkan untuk menjadi seorang content creator planner atau membangun bisnis online jalur content creator yang bisa menghasilkan income minimal $100 setiap kontennya. Join sekarang di Content Heroes Tribe. Sekarang masih gratis dan semoga bermanfaat. Saya Agung Adi Mas dan sampai jumpa.